Bagaimana kabar kalian anak-anak? Tentunya semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, terutama dalam masa pandemi kali ini. Kalian harus tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya Bu Mufliha akan memberikan materi untuk kelas 10 tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Lalu untuk penjelasan berikutnya, silahkan kalian simak di video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mata pelajaran matematika kelas 10 setelah PTS, tentang kita menginjak bab 2, pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Apa saja yang akan kita bahas kali ini? Langsung saja. Yang pertama adalah pertidaksamaan kuadrat. Nah, bentuk umum pertidaksamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Di sini ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0, ax kuadrat plus bx plus c lebih dari 0, ax kuadrat plus bx plus c kurang dari sama dengan 0, dan ax kuadrat plus bx plus c lebih dari sama dengan 0 dengan a, b, c konstanta dan a tidak sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, cara menyelesaikan PTK atau pertidaksamaan kuadrat tadi. Yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan K0. Jadikan koefisien variabel berpangkat 2 bernilai positif. 3. Uraikan ruas kiri atas faktor-faktor linear. 4. Tetapkan nilai-nilai nolnya, misal X1 nilai nol terkecil dan X2 nilai nol terbesar. Lihat tanda ketidaksamaannya. Ini yang perlu kalian perhatikan. Jika x plus bx plus c lebih dari sama dengan 0 atau lebih dari 0, maka himpunan penyelesaiannya berbentuk seperti ini. Kemudian jika ax kuadrat plus bx plus c kurang dari sama dengan 0 atau kurang dari 0, maka bentuk himpunan penyelesaiannya seperti ini. Oke, langsung kita ke contoh soalnya. Contoh 1, mencermati prosedur penyelesaian PTK. Selesaikan pertidaksamaan berikut. Yang pertama, ubah menjadi faktor-faktor linear. Di sini a, x kuadrat dikurangi 5x kurang dari sama dengan 6. Tadi langkah-langkahnya sudah kalian baca, yaitu menjadikan ruas kanan dengan 0. Oke, jadi negatif 6 kita pindah ke sini menjadi positif. Jadi bentuknya menjadi x kuadrat dikurangi 5x plus 6 kurang dari sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Oke, kita faktorkan menjadi x min 3, x min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, bagaimana mencari faktor dari ini? Dari x kuadrat min 5x plus 6. Nah, caranya adalah 6 ini, kita konstanta 6 ini faktornya berapa saja yang kalau dijumlahkan hasilnya menjadi 5. Berarti ini di sini kan 3 dengan 2 kan faktornya 6. Kalau dijumlahkan hasilnya 5. Jadi kita peroleh seperti ini. Ya, nilai 0, kemudian kita cari nilai nolnya. X dikurangi 3 dan X dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti kita dapat di sini X dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti X 2-nya 3. Kemudian X dikurangi 2 sama dengan 0. X 1-nya sama dengan 2. Oke. Penyelesaiannya. Kalau kurang dari sama dengan berarti bentuk penyelesaiannya seperti ini. Karena 2 ada kurang dari 3, maka 2. Sini berarti X lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 3. Kemudian untuk intervalnya di sini kan ada sama dengannya. Di sini soal ada sama dengan, berarti kita punya interval tertutup. Nah, ini ada warnanya. Oke, interval tertutup.
Kemudian untuk tanda di sini, tanda plus, minus, plus di sini. Nah, kita tahu bahwa kita harus menentukan tanda dari yang paling kanan di sini. Bagaimana caranya? Ini plus atau minus? Nah, kita perhatikan koefisien X di sini, 1 dikali 1 berarti kan 1. 1 ini adalah positif, berarti kita di sini positif. Kemudian untuk berpindah ke sini negatif, berpindah ke sini positif. Jadi seperti plus minus plus. Kemudian di sini 2, ada 2, 3. Nah, di sini kan X-nya itu berada di antara 2 dan 3, berarti himpunan penyelesaiannya ada di daerah sini. Ini adalah himpunan penyelesaiannya, oke? Selanjutnya, nah untuk yang bx kuadrat dikurangi 2x sama, kita jadikan ruas kanan 0. Nah, berarti x kuadrat min 2x min 8. Faktornya seperti ini, kemudian nilai nolnya x plus 2 sama dengan 0, x 1 nya min 2, x min 4 sama dengan 0, x 2 nya 4. Ini min 2 kurang dari 4. Kalau lebih dari tadi kan penyelesaiannya seperti ini, oke? Jadi karena ini tidak ada sama dengannya, maka interval terbuka, artinya atau di sini tidak ada warnanya tadi. Tadi kan ada warnanya, sekarang interval terbuka karena di sini tidak ada sama dengannya, tidak ada, oke? Kemudian tetap dari kanan di sini. Dari kanan menentukan tanda intervalnya. Kita tahu koefisiennya di sini 1 dikali 1 adalah 1. 1 adalah nilai positif. Jadi di sini positif, negatif, dan positif. Untuk negatif 2 di sini kan x kurang dari 2, berarti kita intervalnya daerah penyelesaiannya ke sini, oke? Kemudian x lebih dari 4. Karena lebih dari berarti kita ke kanan, oke? Kemudian yang C sama. Ini kita ubah menjadi 0. Caranya bagaimana? Ini semuanya kita pindah ke ruas ini menjadi ini 3x kuadrat dikurangi 8x plus 10 dikurangi 2x kuadrat plus 4x dikurangi 31 kurang dari sama dengan 0, oke? Hasilnya seperti ini, kemudian faktornya seperti ini, dan kita dapatkan x1 nya min 3 dan x2 nya 7. Karena di sini kurang dari sama dengan, ini bentuk himpunan penyelesaiannya. Kemudian karena ada sama dengan, berarti intervalnya tertutup. Di sini ada warnanya, kan? Di sini ada warnanya. Kalau interval terbuka, tidak ada sama dengannya di sini. Tidak ada sama dengannya di sini, berarti tidak ada warnanya di sini, oke? Kalau ini ada sama dengannya di sini, berarti ada warnanya. Karena nilai x ini ada di antara negatif 3 dan 7, maka himpunan penyelesaiannya di sini. Oke, bisa dipahami ya? Kalau kalian belum paham, bisa kalian tanyakan langsung ke saya melalui WA. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, terkadang kita melibatkan pengertian definit positif maupun definit negatif. Yang pertama, bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 disebut definit positif apabila a kurang dari 0 dan diskriminan d lebih dari 0 dan diskriminan d kurang dari 0. Jika pertidaksamaannya seperti ini. Oke, bisa dibaca ya. Kemudian langsung masuk ke contoh. Memahami penyelesaian PTK melibatkan diskriminan. Langsung. Yang pertama, bentuk 3x kuadrat min 2x plus 1 adalah definit positif karena A-nya lebih dari 0, kemudian diskriminannya. Rumus diskriminan di sini D sama dengan B kuadrat min 4AC. B itu apa? B di sini 2. Oke, 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian dikurangi 4 dikali A, hanya 3, C-nya 1. Hasilnya negatif 8 kurang dari 0. Berarti penyelesaian pertidaksamaan 3x kuadrat min 2x plus 1 lebih dari 0 adalah semua x anggota himpunan bilangan real. Jadi himpunan penyelesaiannya seperti ini. Oke. Kemudian yang B,
Bentuk negatif 2x kuadrat plus 3x min 4 adalah definit negatif karena A-nya di sini kurang dari 0. Kemudian diskriminannya juga kurang dari 0. Bisa dilihat di sini ya diskriminan. Contohnya, caranya. Berarti penyelesaian pertidaksamaan negatif 2x kuadrat plus 3x min 4 kurang dari 0 adalah semua x elemen real. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, sedemikian hingga x adalah anggota bilangan real. Kemudian selanjutnya adalah pertidaksamaan rasional, pertidaksamaan rasional linear. Nah, ini bentuknya seperti ini. Bentuknya ini sudah di sini. Oke. Langsung cara menyelesaikan PTRL. Nah, yang pertama tetap jadikan ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, ubah tanda koefisien X pada pembilang dan penyebut menjadi bertanda sama, keduanya positif atau negatif. Kemudian selanjutnya bisa kalian baca. Oke? Langsung kita masuk ke contoh. Carilah solusi dari setiap pertidaksamaan rasional linear berikut. Nah, ini contoh yang pertama. 3 dikurangi x per 2x plus 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti di sini karena ini seharusnya koefisien kan berada di sini. Karena ini negatif, koefisiennya harus kita jadikan positif, menjadi seperti ini. Oke. Kedua ruas dikali negatif 1, tanda ketidaksamaan dibaliklah. Hati-hati, jika dikali negatif 1 ataupun dibagi negatif 1, lah ini sebelumnya tanda kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Nah, oke, jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif maka tandanya berubah. Oke, nilai 0 pembilangnya di sini x dikurangi 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3, penyebutnya 2x plus 4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 2. Penyelesaiannya, tanda ketidaksamaannya kan lebih dari sama dengan, maka penyelesaiannya seperti ini bentuknya. X kurang dari min 2 atau x lebih dari sama dengan 3 ditulis sebagai interval atau selang. Oke, di sini kita tahu bahwa x kurang dari 2, kurang dari berarti kita jalan ke kiri dari titik negatif 2, karena ini tidak ada sama dengannya, berarti intervalnya terbuka. Oke. Kemudian x lebih dari sama dengan 3, di sini intervalnya tertutup karena ada tanda sama dengannya. Karena lebih dari sama dengan berarti kita ke kanan. Nah, ditulis sebagai interval. Ini kan ke kiri. Ke kiri itu kan entah sampai kapan, sampai berapapun, berarti negatif tak hingga, koma negatif 2. U ini kumpulan yang artinya dan ya, min negatif tak hingga, koma negatif 2 adalah kumpulan dari 3, koma tak hingga. Oke, karena ini interval tertutup, karena 3-nya di sini interval tertutup, maka tanda kurungnya adalah tanda kurung tegak. Jika interval terbuka, maka tanda kurungnya adalah tanda kurung melengkung biasa. Oke. Kemudian yang kedua di sini 2x min 5 per 6 min 3x sama. Di sini kita koefisiennya harus kita taruh awal, berarti menjadi ini. Tandanya tetap berubah, kita berubah dari lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan, tetap pembilangnya ini, kemudian penyebutnya. Nah, kita ketahui berarti x sama dengan 5 per 2 dan x sama dengan 2. Penyelesaiannya tanda ketidaksamaannya seperti ini, berarti penyelesaiannya seperti ini. Ditulis sebagai interval atau selang. Nah, karena ini ada sama dengannya, berarti interval tertutup. Kalau interval tertutup berarti tanda kurungnya menjadi kurung tegak. Oke, jika interval terbuka kurungnya tetap biasa, kurung biasa. Nah, untuk gambar pada garis bilangannya, yang 5 per 2 kan interval tertutup, kemudian yang 2 kan interval terbuka, dan penyelesaiannya adalah antara 2 dan 5 per 2 di sini penyelesaiannya. Oke.
Kemudian selanjutnya adalah pertidaksamaan irasional. Bentuk pertidaksamaan irasional adalah sebagai berikut. Nah, pertidaksamaan irasional itu berupa akar kuadrat dengan fx atau gx berbentuk konstanta ataupun polinom atau suku biasanya. Cara menyelesaikan PTL yang pertama tinjau syarat numerus, yaitu fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, kuadratkan kedua ruas dan selesaikan sesuai bentuk pertidaksamaan yang terjadi. Yang ketiga, penyelesaiannya merupakan irisan I dan contoh kita langsung ya, mencermati aturan penentuan solusi PTL sederhana. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional berikut. Nah, yang pertama ada akar dari 2x dikurangi 7 kurang dari sama dengan 3. Syarat numerusnya harus kita sama dengankan 0. Ini harus kita sama dengankan lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini x-nya kita peroleh lebih dari sama dengan 7/2. Lah, bagaimana proses menghilangkan akar? Caranya adalah proses menghilangkan akar di sini sudah dijelaskan, kedua ruas dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan, akarnya hilang. Kemudian 3 yang dikuadratkan sama dengan 9, nah, berarti 2x kurang dari sama dengan 9 kurang itu sama dengan 2, berarti x kurang dari 1. Nah, kita berarti untuk gambar pada garis bilangannya x kurang dari sama dengan 1, intervalnya interval tertutup ya. Karena kurang dari maka ke kiri. Kemudian x lebih dari sama dengan 7/2, interval tertutup, kemudian arahnya ke kanan. Nah, karena 1 dan 7/2 ini tidak bertemu, berarti tidak ada irisan atau tidak ada penyelesaian. Nah, kemudian yang kedua syaratnya, nah ini kedua syaratnya 2x plus 5 lebih dari sama dengan 0, berarti diperoleh x lebih dari sama dengan negatif 5/2. Proses menghilangkan akar sama seperti tadi. Ini akar 2x plus 5 dikuadratkan menjadi 2x plus 5, 2 dikuadratkan menjadi 4. Oke, 2x lebih dari sama dengan negatif 1, berarti x lebih dari sama dengan negatif 1/2. Oke, jadi penyelesaiannya di sini kan ada x lebih dari sama dengan negatif 5/2 karena lebih dari sama dengan interval tertutup, kemudian arahnya ke kanan. Kemudian x lebih dari sama dengan negatif 1/2, interval tertutup dan arahnya ke kanan. Oke, ini kita ada irisannya, berarti ini adalah irisan. Berarti penyelesaiannya adalah x. Di sini irisannya kan mulai dari sini, berarti x lebih dari sama dengan negatif 1/2 atau ditulis dalam interval atau selang. Nah, di sini kan tadi sudah ada interval tertutup. Kalau interval tertutup berarti tanda kurungnya adalah tanda kurung tegak, negatif setengah, koma, tak hingga, karena ini bisa sampai manapun, sampai besok juga bisa ya. Nah, kemudian ini adalah tugasnya, bisa kalian kerjakan sesuai dengan penjelasan yang telah saya berikan. Ada soal nomor 1 sampai 5. Nah, itu sudah ada perintahnya, silakan kalian foto hasil pekerjaan kalian dan kirim melalui WA saya di nomor itu. Oke, bisa kalian perhatikan dulu. Oke, baiklah. Sampai di sini penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar di rumah. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.